Shalom saudara, pagi hari ini sebelum kita mengawali kita bersaat teduh, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami boleh beristirahat. Dan pagi hari ini Engkau boleh bangunkan kami untuk kami mencari wajah-Mu, untuk kami mendengarkan suara-Mu, untuk kami berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar pagi hari ini Tuhan. Bacaan pagi hari ini terambil dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Tangan kanan-Mu Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kanan-Mu Tuhan menghancurkan musuh. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Keluaran 15 ayat 6 dan ayat yang ke-12. Frasa tangan kanan-Mu atau tangan kanan Tuhan, right hand of God, adalah frasa yang sangat sering digunakan baik era perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pertama kali digunakan ketika Yakub memberkati kedua anak Yusuf di dalam Kejadian pasal yang ke-48 ayat yang ke-13. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangan kanannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Kejadian 48 ayat yang ke-14. Efraim yang bungsu diberkati dengan tangan kanan, Manasye yang sulung dengan tangan yang kiri. Yakub memberkati Efraim dengan hak kesulungan, serupa dengan dia yang diberkati Ishak, bukan Esau. Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-23 sampai 29. Tangan kanan memperlihatkan otoritas, kuasa, dan berkat. Ketika Israel keluar dari Mesir, tangan kanan Allah itulah yang melakukannya, bukan kekuatan Musa atau Israel. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-19 sampai 20. Frasa tangan kanan Tuhan ini juga dipakai untuk memperlihatkan posisi Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-32 sampai ke-33. Sedangkan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Kristus dibangkitkan dan ditinggikan tangan kanan Allah dan ditempatkan di sebelah kanan Allah. Dan kita semua yang dibangkitkan dalam kematian dan kebangkitannya secara posisi rohani juga berada di sebelah kanan Allah dan memiliki mandat sebagai tangan kanan Allah. Di dalam Yesus kita bukan saja diselamatkan dan mati masuk surga, tetapi lebih dari itu kita diselamatkan untuk dikembalikan posisi kita dalam kerajaan surga, untuk memegang otoritas, kuasa, dan berkat untuk menyelesaikan mandat utama kerajaan surga. Kerajaanmu datang di bumi seperti di surga. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segera malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-21 sampai 22. Butuh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bagian kita adalah menjadi alatnya Tuhan. Segala otoritas, kuasa, bahkan berkat yang dibutuhkan semua adalah bagian Tuhan untuk menyediakan. Tanpa pemahaman bahwa di dalam Yesus kita sudah ada dalam posisi otoritas, kuasa, dan berkat, kita akan selalu merasa tidak bisa dan tidak mampu untuk menyelesaikan semua tantangan, untuk menyelesaikan mandatnya. Matius 16 ayat 19-20 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kata meneguhkan dalam bahasa Yunani dipakai kata sunergeo dan sunergos, yang berarti bekerja bersama, partner, kawan sekerja, meletakkan kekuatan bersama. Tuhan mau menjadi kawan sekerja seperti dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Dari kata ini lahir kata sinergi. Keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya adalah ekspresi yang menjadi inti kata sinergi tersebut. Dalam Ulangan 32 ayat yang ke-20 berkata, 1 mengalahkan 1000, 2 membuat lari 10.000. Itu adalah gambaran yang lebih jelas. Dan kami mau Tuhan untuk bersinergi dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau untuk menjadi partner ilahi untuk mengerjakan mandat ilahi Tuhan. Kami mau untuk menjadi tangan kanan Allah. Kami mau menjadi alat yang dipakai untuk Allah sendiri, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekolah kami, yang ada di kampus kami, yang ada di tempat kerja kami, bahkan keluarga kami Tuhan. Ini kami, utuslah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kerinduan kami selalu berada di tempat Engkau berada, Tuhan. Kerinduan kami selalu bekerja seperti Engkau bekerja, Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, kerinduanku selalu berada di tempat Kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat Kau panggilku. Siap, ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Biarkan pujian ini menjadi doa kami pagi hari ini, Tuhan, sebelum kami mengawali hari kami. Kerinduanku selalu berada di tempat Kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat Kau panggil. Ku siap, ini aku, utuslah Tuhan. Ini kami, pakai kami Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Oh, kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Mari dimanapun kita berada, kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Kita angkat tinggi tangan kiri kita. Kita mau katakan, ini aku, utuslah Tuhan. Oh, kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku, utuslah Tuhan. Kinara lapakasana lapakara lapara laparala. Kinara lapakasana lapakara lapara bo. Oh, kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Oh, dan kami mau pergi kemanapun yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Kami mau bersinergi denganmu, kami mau mencari tangan kanan-Mu.
Oh Tuhan, pakai segenap hidup kami Tuhan, pakai segenap tubuh kami, pakai segenap jiwa kami, pakai segenap akal budi kami Tuhan, untuk kami mengerjakan mandat yang Tuhan sudah perintahkan bagi kami. Karena kami tahu setiap orang yang bertemu dengan Tuhan pasti mendapat mandat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan meneguhkan setiap hati kami. Engkau sendiri yang akan menyediakan setiap kebutuhan kami. Engkau yang akan menyediakan setiap apa yang kami perlukan untuk kami menyelesaikan mandat-Mu Tuhan. Utus kami. We say yes, we say yes, we say yes Lord, we say yes Lord, we say yes Lord. Kami berkata ya Tuhan untuk mandat-Mu. Kami berkata ya Tuhan untuk mandat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, we say yes, we say yes Lord. Haleluya. Kemanapun Kau suruh Tuhan untuk kami pergi, kami akan melangkah. Karena kerinduan kami selalu berada di tempat Kau berada dan mengerjakan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang meneguhkan hati kami bahwa kami harus melangkah, kami harus bersinergi dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Dan kami mau taat Tuhan pagi hari ini. Kami mau terus setia berdoa di kampus kami, di sekolah kami, di tempat kerja kami. Kami mau terus setia berdoa untuk pemulihan keluarga kami Tuhan, untuk revival yang besar itu terjadi atas kota kami, bahkan atas bangsa ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melangkah Tuhan. Pagi hari ini kami mau melangkah dengan sukacita, karena peneguhan firman-Mu itu lebih dari cukup. Peneguhan firman Tuhan pagi hari ini lebih dari cukup untuk kami melangkah ke jalan yang Tuhan suruh, mengerjakan mandat ilahi dalam hidup kami. Terima kasih, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami kerjakan, Bapa, Engkau yang buat kami jadi berhasil, bukan untuk kekuatan, kesombongan kami, bukan, tapi semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah terus dalam hidup kami, berbicaralah terus Tuhan selama 24 jam ke depan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. In Jesus name, haleluya, amin. Selamat mengawali hari ini, menjalani sepanjang hari ini, dan terus menjadi tangan kanannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.